Gawat, RUU HIP tendensius menghidupkan kembali PKI. Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri menilai pengangkatan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP sangat tendensius. Menurut mereka, seakan ada upaya menciptakan kekacauan dan menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia PKI dari pengangkatan RUU tersebut. Oleh karena itu, ada sejarawan yang menemukan dokumen rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Seorang sejarawan Universitas Negeri Surabaya UNESA, Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, mengaku menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia, dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan isu-isu seolah PKI itu tidak kejam. Masyarakat harus tetap waspada dengan isu-isu yang seolah-olah PKI itu tidak kejam, bukan anti agama, dan tetap berjuang untuk NKRI. Dr. Aminuddin Kasdi MS dalam suatu diskusi kecil di Surabaya beberapa waktu lalu, sebagaimana dilansir. Menurut peneliti kelahiran Nganjuk itu, semua isu yang mengaburkan kekejaman Partai Komunis Indonesia itu tidak didukung bukti historis. Saya justru menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan DKI dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia, tegasnya. Dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang ABC Revolusi yang ditulis oleh Komite Sentral PKI pada 1957. Yang isinya menyebut 3 rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk target negara komunis di Indonesia. Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang dilakukan sejumlah pihak itu ada dokumen historisnya. Bahkan dokumen itu merinci 3 tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal. Lalu rumor pun dihembuskan untuk mengaburkan fakta, ujar penulis tesis Masalah Tanah dan Keresahan Petani di Jawa Timur 1960-1965. Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur itu menyatakan, temuan dokumen yang sudah lusuh itu tidak terbantahkan. Kalau ada orang NU yang dituduh melakukan pembunuhan, itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan chaos saat itu, tuturnya. Mantan aktivis pelajar Indonesia, PII 1963-1965, GP Ansor 1965-1968, Himpunan Mahasiswa Islam 1965-1975, dan Muhammadiyah 1976 itu mengungkapkan, sikap PKI memang menyakitkan. PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dihitan, dan banyak lagi, tugasnya. Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat agar jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung sejumlah media massa untuk membesarkan PKI guna mengaburkan sejarah, seperti menunjukkan bahwa orang PKI juga ada yang menciptakan salah satu lagu nasional. Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang negara komunis melalui media massa, buku-buku dan semacamnya yang seolah-olah benar dengan bersumber testimoni. Ada sisa-sisa PKI bercokol di media, papar guru besar sejarah UNESA itu. Testimoni itu mungkin saja benar, dan ia menilai namun testimoni itu bersumber dari individu-individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Saya bukan hanya testimoni, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan sisi PKI yang dipimpin DN Aidit itu. Jadi, rencana negara komunis Indonesia itu fakta historis, tandasnya. Kembali ke Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri yang menilai pengangkatan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila sangat tendensius. Pengangkatan RUU HIP ini sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI, ungkap Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan
TNI Polri, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Soekarno, dalam konferensi pers di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Jumat 12 Juni. Soekarno melihat dinamika kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial pada akhir-akhir ini berkembang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya pihak melihat adanya upaya terus-menerus dari sisa-sisa PKI untuk bangkit dengan menyusup kepada partai-partai politik yang ada. Manuver politik mereka yang terkini adalah mengangkat RUU HIP dan menolak mencantumkan tahap MPRS 25/1966 sebagai konsideran. Katanya, didampingi Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Melihat itu, pihaknya mendesak DPR RI untuk mencabut RUU HIP. Selain DPR RI, pemerintah juga mereka minta untuk menolak RUU HIP. Menurut Soekarno, diaturnya penjabaran Pancasila yang merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Dasar. Dalam undang-undang merupakan suatu kekeliruan yang sangat mendasar. Penjabaran Pancasila di bidang politik pemerintah, ekonomi, hukum pendidikan, pertahanan, serta bidang yang lain telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Keberadaan UU HIP justru akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan, terangnya. RUU HIP menjadi salah satu RUU inisiatif DPR yang masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024. Berdasarkan draft keempat bahan rapat Panja 20 April 2020 yang diterima republika.co.id, pihak pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah merespon isu terkait RUU HIP yang dinilai sebagai upaya menghidupkan kembali ideologi komunis. Melalui akun Twitternya @muhammadmahfud, Mahfud menepis hal tersebut. RUU haluan ideologi Pancasila HIP yang sekarang ada bukan untuk membuka pintu lagi komunis, tapi untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara, kata Mahfud melalui Twitter resminya yang telah dikonfirmasi republika.co.id Minggu 31 Mei. Mahfud menjawab keresahan sejumlah pihak yang menilai seakan-akan melalui RUU tersebut komunisme bisa bangkit kembali dengan mencabut TAP nomor 25 MPRS 1966. Ia memastikan bahwa tak ada lembaga lain, termasuk MPR, yang bisa mencabut TAP tersebut. Percayalah, secara konstitusional, sekarang ini tak ada MPR atau lembaga lain yang bisa mencabut TAP MPR tersebut. MPR yang ada sekarang tak punya wewenang mencabut TAP MPR yang dibuat tahun 2003 dan sebelumnya, ujarnya. Mahfud pun mengajak masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi, mengkritisi isi RUU tersebut agar bisa benar-benar menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Di sisi lain, DPR telah menyepakati RUU HIP sebagai salah satu RUU inisiatif DPR yang masuk ke dalam program legislasi nasional Prolegnas 2020-2024. Berdasarkan draft keempat bahan rapat Panja 20 April 2020 yang diterima republika.co.id, RUU tersebut terdiri dari 58 pasal. Haluan ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Bunyi pasal 1, Ketentuan Umum RUU HIP. Dalam perjalanannya, RUU HIP tersebut dikritik sejumlah pihak, terutama partai-partai Islam. Hal itu lantaran tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 tentang larangan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atas mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau Marxisme, Leninisme ke dalam konsideran RUU HIP. Bagaimana menurut pendapat Anda?